Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan tentang kegiatan konsumsi, peran pelaku ekonomi dan kegiatan ekonomi, dan diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Yang pertama yaitu pengertian kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan manusia yang menggunakan dan mengurangi daya guna suatu barang dan jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kekuasaan manusia, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus. 2. Faktor-faktor konsumsi. Yang pertama yaitu ada penghasilan, kedua tingkat pendidikan, 3 harga barang dan jasa, 4 jumlah keluarga, 5 jenis kelamin, 6 selera dan gaya, 7 serta adat, istiadat, dan kebiasaan. Fungsi konsumsi. Hubungan antar besarnya konsumsi dan pendapatan disebut sebagai fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi adalah fungsi yang menunjukkan hubungan besarnya konsumsi dengan pendapatan. Rumusnya yaitu Y sama dengan C plus S. Keterangan yaitu Y pendapatan, C konsumsi, S itu tabungan. Berikutnya itu peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Pertama ada rumah tangga. Sebagai produsen, rumah tangga itu mempunyai tanah, tenaga kerja, dan modal. Hasilnya adalah berupa uang. Yang kedua sebagai distributor. Rumah tangga dengan membuka warung atau toko tujuannya untuk mendapatkan penghasilan. Yang ketiga yaitu sebagai konsumen. Rumah tangga kegiatan ekonomi utama adalah rumah tangga keluarga adalah konsumsi. Berikutnya itu perusahaan. Yang pertama sebagai produsen yaitu menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua sebagai agen pembangunan. Perusahaan berperan membantu pemerintah dalam kegiatan pembangunan dan membuka lapangan kerja. Sebagai konsumen, perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa untuk membutuhkan tenaga kerja atau layanan untuk menghasilkan barang. Pemerintah sebagai produsen itu pemerintah menjalankan berbagai perusahaan milik negara seperti PLN, Pertamina, dan lain-lain. Kedua, sebagai distributor, pemerintah berfungsi untuk mensejahterakan rakyat. Yang ketiga yaitu pemerintah dengan tujuan menjalankan roda pemerintahan. Juga interaksi antar pelaku ekonomi. Yang pertama itu hubungan rumah tangga dengan perusahaan, perekonomian dua sektor. Pertama yaitu pada arus pertama diagram di atas kita tahu bahwa rumah tangga merupakan pemilik faktor produksi. Oleh karena itu, rumah tangga melakukan penawaran faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan sebagainya kepada perusahaan sebagai modal perusahaan untuk melakukan kegiatan produksi. Arus kedua, itu perusahaan mengalirkan arus uang berupa sewa, gaji, bunga, laba, dan sebagainya kepada rumah tangga sebagai balas jasa atas penggunaan faktor produksi rumah tangga oleh perusahaan. Arus ketiga itu pendapatan yang sebelumnya dimiliki rumah tangga akan mengalir kepada perusahaan. Arus keempat yaitu dari perusahaan akan mengalir barang atau jasa kepada rumah tangga sebagai pemuas kebutuhannya. Hubungan pemerintah dengan rumah tangga dan perusahaan itu perekonomian tiga sektor. Arus pertama yaitu rumah tangga membeli barang dan jasa melalui perusahaan atau pasar barang. Dengan begitu perusahaan akan menerima uang dari penjualan barang dan jasa tertentu. Dalam atur ini rumah tangga berperan sebagai konsumen, sedangkan perusahaan berperan sebagai penjual. Pada arus kedua, pada diagram menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk membeli barang dan jasa
dari perusahaan didapatkan dari penjualan faktor produksi yang dimiliki kepada perusahaan. Berikutnya itu hubungan ekonomi dengan masyarakat luar negeri atau perekonomian empat sektor. Dapat dilihat dari penentuan memiliki empat sektor ini: rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat negeri. Nah, dalam berbagai tempat ini memiliki hubungan interaksi yang bertujuan untuk memenuhi keperluan masing-masing. Dalam rumah tangga, hubungan dengan perusahaan itu dalam perekonomian rumah tangga membeli barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk dikonsumsi. Hubungan dengan pemerintah, rumah tangga bertujuan membayar pajak kepada pemerintah. Yang ketiga, itu hubungan dengan masyarakat luar negeri. Rumah tangga memenuhi kebutuhan agar barang jasa tidak terproduksi dalam negeri dengan cara mengimpor dari luar negeri. Berikutnya, perusahaan. Hubungan dengan rumah tangga yaitu perusahaan menghasilkan barang dan jasa yang dapat dikonsumsi oleh rumah tangga. Yang kedua, hubungan dengan pemerintah. Perusahaan berkewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah. Yang ketiga, itu hubungan dengan masyarakat luar negeri. Perusahaan melakukan kegiatan ekspor dan impor barang jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Ke pemerintah. Yang pertama, hubungan dengan rumah tangga. Pemerintah mendapatkan setoran pajak dari rumah tangga yang digunakan untuk kebutuhan pembangunan. Kedua, itu hubungan dengan perusahaan. Pemerintah menerima setoran pajak dari perusahaan. Yang ketiga, hubungan dengan masyarakat negeri. Pemerintah menerima pajak dari masyarakat luar negeri yang berupa devisa dari hasil pajak pengekspor barang dan jasa. Kedua, itu masyarakat luar negeri. Pertama, hubungan dengan rumah tangga. Masyarakat luar negeri menyediakan barang jasa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, begitupun sebaliknya. Kedua, hubungan dengan perusahaan. Masyarakat luar negeri mengekspor barang dan jasa ke perusahaan, begitu juga sebaliknya. Terima kasih.